Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita bertemu lagi dalam peluncuran program kami yang terbaru, versi yang terbaru, yaitu My Pembayaran Ultimate Online dengan fasilitas WA Gateway. Apa itu My Pembayaran Ultimate Online? Yaitu software pembayaran penerimaan pembayaran SPP dan lainnya SPP dan administrasi lainnya yang bersifat online. Loh, terus apa bedanya? Ya bedanya jauh. Kalau online ini sekolah atau user tidak perlu melakukan instalasi servernya. Jadi tinggal klik softwarenya, ada internet, sudah oke jalan. Gitu. Terus fiturnya apa saja? Fiturnya apa saja? Fiturnya yang jelas itu fitur dasarnya sama dengan My Pembayaran Ultimate, yaitu mulai sistem. Nah, ini ada bedanya, yaitu ada WA-nya ini. Sistem, ada master yang berisikan master mulai tahun ajaran, kelas, jurusan, ruang, jenis pembayaran, uraian pembayaran, jenis pembukuan, uraian pembukuan. Lah, apa bedanya jenis pembayaran dengan jenis pembukuan? Kalau pembayaran itu keuangan yang diterima dari siswa atau wali murid berdasarkan pembayaran yang dilakukan. Kalau pembukuan beda lagi. Misalkan saja ada pemasukan lain dari unit usaha atau dari sumbangan donatur dan lain-lain. Nah, itu nyatatnya ada di jenis pembukuan. Yang ketiga, settingnya. Ada setting kelas, setting pembayaran, setting potongan per siswa. Ini gunanya untuk apa? Untuk membedakan potongan pembayaran per siswa. Jadi siswa mempunyai bisa mempunyai tagihan sendiri-sendiri. Misalkan siswa putri dengan siswa putra beda. Siswa dengan prestasi A dengan prestasi B beda. Ini bisa dilakukan di sini. Terus yang terakhir setting pembukuan. Nah, ini setting pembukuan ini menghubungkan antara master pembukuan dengan uraian pembukuan. Terus data yang pokok yaitu data siswa, mutasi siswa. Data siswa ini bisa diimpor sehingga mudah sekali untuk ngisinya. Ngimpor dari Excel, tinggal klik magnet shoot, sudah masuk semua. Lah, fitur utama transaksi siswa yaitu seperti ini. Transaksi. Nanti ada transaksi bulanan seperti SPP dan lain-lain yang bersifat bulanan, atau angsuran per item juga sukarela. Cara bayarnya bisa cash, tabungan, atau transfer bank, begitu. Jadi ini fleksibel sekali, sangat fleksibel. Saat melakukan pembayaran bisa dicetak, bisa juga langsung dikirim WA kwitansinya. Jadi ada pilihan, boleh dicetak atau kirim WA, atau cetak dan kirim WA sekalian, tidak masalah. Jadi orang tua titip anaknya nggak bisa dibujuki lagi karena sistem akan memberitahu kepada orang tua di WA-nya sana itu nanti. Laporan, nah ini bagian yang penting, laporan pembayaran. Jadi siapa saja yang telah membayar pada ini jenis pembayaran apa, uraian apa, petugasnya siapa, via apa, itu bisa difilter semua. Jadi
jangan khawatir masalah laporan, sangat detail di sini itu, sangat detail. Jadi mudah sekali penggunaannya. Juga bisa di print, dibuat PDF juga bisa. Terus, nah ini juga penting, tunggakan. Siapa yang menunggak bulan ini, siapa kelas berapa, itu ada semua di sini tunggakan. Angsuran juga gitu, siapa yang masih ada angsuran, tagihnya berapa, sudah dibayar berapa, tunggakannya berapa, gitu. Terus per item sama, tagihannya berapa, dibayar berapa. Ini ada urainya juga, urainya apa, jenisnya apa, gitu. Jadi sangat fleksibel. Terus ini yang disenangi banyak bagian administrasi, ada rekapannya, misalkan SPP atau bulanan, ada bulan Juli, Agustus, dan seterusnya, ada terekam nama, nomor induknya, kelasnya, ada rekapannya semua. Sehingga apa? Memudahkan bagian administrasi melaporkan kepada pihak yayasan atau pihak yang berwenang, pihak terkait. Ada rekap bulanan, rekap angsuran, berapa kali dia sudah mengangsur, sudah berapa yang dibayar, ada per item juga bisa diangsur sebenarnya. Ada. Ini tagihan per siswa. Gunanya apa? Gunanya dia mencetak atau mengirim tagihan, bisa lewat WA, bisa lewat surat, bisa lihat ini kalau ini lewat surat, kalau ini lewat WA kepada orang tua. Sehingga apa? Orang tua itu tahu, oh tagihannya sampai bulan sekian ini, sekian ratus ribu dan harus dibayar. Kemudian datang ke sekolah, dia minta keringanan atau lain-lainnya. Ini bisa milih, satu siswa bisa, seluruh siswa bisa. Tinggal klik semuanya. Nah, menu penunjang. Itu tadi laporan ya, penunjang itu keuangan. Ada buku kas, tugasnya. Ada buku kas keluar, itu buku kas masuk, buku kas keluar. Terus ini buku kasnya ada. Sehingga balancing keuangan itu mudah untuk diketahui. Nah, kalau misalkan menggunakan bendara, ini ada menu store bendara, ada kas masuk bendara, kas keluar bendara, buku kas juga ada jurnal juga ada. Ini istilahnya menu penunjang saja. Terus menu penunjang lainnya yaitu tabungan. Mengapa tabungan kita berikan di sini? Karena tabungan itu bisa dimanfaatkan bagi siswa yang di asrama ataupun siswa yang ingin menabung, misalkan kegiatan untuk studi tour, untuk acara perpisahan dan lain, bisa ditabung di sini. Ada menu tabungannya seperti ini. Terus ada laporan tabungan, rekap saldo tabungan, sehingga memudahkan petugas untuk merekapnya, melaporkan kepada atasan. Mudah sekali, tinggal klik rekap saldo, sudah disetorkan, beres. Nah, dan ini menu yang memang harus dipunyai di setiap software kita, yaitu ada otoritas user. Otoritas user ini gunanya untuk mengelola hak akses seperti ini. Siapa yang boleh melihat master, siapa yang boleh melihat setting, siapa yang boleh siapa saja yang boleh melihat ini. Nah, ini di sini pengaturannya. Tinggal hak aksesnya dihilangi, maka dia artinya tidak boleh melihat menu itu. Misalkan saja bagian kasir, dia hanya boleh menerima keuangan, tidak boleh mengeluarkan, ya silakan, bisa dibatasi. Dia tidak boleh menaikkan anak menjadi kelas, oh tidak, boleh, silakan, itu mudah. Nah, ini profil sekolah, kalau profil kan tinggal diisi saja. Terus ini naik kelas untuk setiap tahun ajaran, ganti tahun ajaran kan pasti ada naik kelas, begitu. Itu adalah fitur-fitur dasar dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini
diakses terus online seperti yang saya katakan tadi, yaitu diakses online langsung tanpa perlu instalasi server karena server ada di kami. Nah, terus langsung terintegrasi tadi seperti yang saya terangkan tadi. Yang didapatkan sepanjang tahun berlangganan, satu, backup database harian. Ini biasanya kami simpan. Biasanya mereka tidak meminta karena untuk merestorenya itu kami lakukan atas permintaan mereka, atas permintaan user. Kami menyimpan backup ini selama 3 bulan. Jadi di backup harian, terus kami simpan selama 3 bulan. Di server yang lain ada yang kami simpan selama server masih hidup. Maintenance full selama langganan. Artinya apa? Kalau ada masalah, tinggal kontak kami. Pak, ini gimana ya? Anak ini kok nggak bisa transaksi? Tinggal kami, bagian maintenance akan memeriksa sudah selesai nanti. Tinggal di sana, oke Pak, sudah gitu. Kuota WA yang tidak terbatas atau tidak dibatasi. Jadi seperti HP biasa, kirim berapapun informasi tidak dibatasi batasannya. Terus, nah kalau kita beli software, kalau tidak ada potensi pengembangannya, kita kan tidak enak. Nah, apa potensinya? Potensi pengembangan yang pertama yaitu payment gateway. Payment gateway ini nanti bisa kayak apa ya? Kayak pembayaran lewat bank atau lewat Shopee, lewat Indomaret bisa, asal ada kerjasamanya dengan mereka. Kita membaca API mereka, sehingga orang tua tidak perlu datang atau menitipkan uangnya ke siswa, tapi hanya perlu untuk membayar gitu saja. Nah, di payment gateway itu juga ada, saya itu menunggak berapa, kalau ada semuanya. Nah, itu yang berkaitan dengan server bayar via online, service bayar via online. Jadi pelayanan diri sendiri, kita bayar sendiri, server otomatis mencentang oke, nanti ada kiriman, oh terima kasih sudah membayar gitu. Yang ketiga, integrasi dengan bank yang kerjasama dengan sekolah. Jadi misalkan dengan bank A kerjasama, membayarnya di sana, tapi laporannya nanti otomatis ke software ini juga ke orang tua. Jadi pihak sekolah tidak perlu tanya bank, tidak perlu tanya lain-lain. Tapi ini potensi ya, tidak ada di aplikasi standar ini ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kemana harus menghubungi kalau ingin pembelian? Ke sini, https wongmultimedia.com atau ke WA 081331120479. Nah, nomor ini bisa untuk WA, bisa untuk Telegram, bisa juga dikontak langsung. Tinggal telepon, tanya-tanya secara detailnya, prosesnya gimana, apa saja yang perlu dibayar. Nah, kenapa perlu dibayar? Ya jelas, software-nya kan kita buat berdasarkan orang yang bekerja ke kami. Tentu kita membutuhkan biaya untuk itu. Yang kedua, server juga perlu biaya itu untuk tahunan biasanya. Oke, demikian penjelasan singkat kami mengenai pembayaran yang online ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, ada apa, silakan tanya ke kami. Ini ya, pembayaran online. Nah, ini di kami ya, nanti akan saya taruh di di deskripsi biar mudah untuk mencari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.